Saya percaya, mohon maaf saya bukan merendahkan. Hampir semua manusia bergerak karena digerakkan oleh rasa kekurangan. Bukan oleh rasa keberlimpahan. Karena Allah bersama dirinya. Nah inilah sebetulnya perwujudan dari kalimat hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Tapi selama ini cuma kata-kata saja. Lip service. Pencitraan di mulut. Coba sekarang tidak usah mengucapkan kalimat itu. Tetapi hadirkan Allah sang kreatif. Energi, kecerdasan semesta tanpa batas yang diizinkan oleh saya mengalir. Berkarya lewat tubuh saya. Izinkan itu. Saya dari dulu sejak dari muda, saya bekerja, tidak ada pikiran di otak saya uang. Ini soal izin. Izinkan Allah menggunakan kita. Izinkan Allah menggunakan kita tanpa sedikit pun perlawanan. Perhatikan hasilnya, luar biasa. Makanya banyak ya yang luar biasa ya. Belajar doa, belajar cara berdoa, cari tempat multajam, cari tempat-tempat mustajab. Pergi ke Mekah pun cari multajam. Katanya di multajam itu semua doa mustajab. Masih percaya sama yang begitu-begitu. Padahal kata-kata itu tidak ada artinya. Yang dipahami semesta adalah getaran, energi, vibrasi yang dipancarkan dari kesadaran kita sendiri yang terdalam. Saya tidak pernah menyampaikan sesuatu yang apa kata orang. Tapi saya menyampaikan sesuatu yang apa kata saya dan sudah terbukti sebagai sebuah pengalaman. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa orang beriman itu tidak boleh menyampaikan sesuatu yang dia sendiri tidak mengalaminya. Berhenti bertanya tentang apa yang akan terjadi. Stop Bapak Ibu. Jangan bertanya, besok apa yang akan terjadi pada saya? Nanti apa yang akan terjadi pada saya? Lusa apa yang akan terjadi? Stop. Matikan itu. Mulai sekarang, bertanyalah, saat ini saya sedang memancarkan frekuensi apa? Itu pertanyaan. Daripada kita memikirkan, besok saya akan mengalami apa? Lusa saya akan seperti apa? Capek. Tidak akan ada jawabannya. Tetapi yang paling penting sekarang, sadari di sini saat ini sekarang, saya sekarang sedang memancarkan frekuensi apa? Itu aja. Kenapa? Besok lusa itu akan ditarik oleh frekuensi yang kita pancarkan sekarang saat ini. Ya? Kematian yang saya maksud di sini, ya, kematian tanpa pemakaman, berhenti keras berlari. Karena semakin kita keras berlari mengejar yang namanya ambisi ego, maka akan menimbulkan kekosongan yang dalam pada diri kita. Daripada kita terus-menerus mengejar sesuatu yang berdasarkan ambisi ego, lebih bagus saat ini, Tuhan, jadikanlah aku sebagai perpanjangan tangan kesadaran-Mu. Itu aja. Ini soal izin. Izinkan Allah menggunakan kita. Izinkan Allah menggunakan kita tanpa sedikit pun perlawanan. Perhatikan hasilnya, luar biasa. Karena semua penderitaan yang terjadi pada semua manusia saat ini, itu berasal dari perlawanan. Berasal dari penolakan. Sakit. Rasa sakit itu alami. Ketika sakit kita akan mengalami rasa sakit. Tapi penderitaan dari rasa sakit itu pilihan. Rasa sakitnya alami. Kita mau menderita oleh rasa sakit atau tidak menderita oleh rasa sakit, itu pilihan. Saya pernah sakit. Saya izinkan saja. Saya dengar ya kata-kata dari tubuh lewat sakit itu. Saya dengarkan, kamu sedang berbicara kepada saya lewat rasa sakit ini. Saya perhatikan tubuh saya ketika sedang sakit. Saya dengarkan, saya peluk. Saya hormati kata-katanya. Oh, saya sudah bisa menangkap maknanya. Ternyata kamu sakit karena saya menggunakan kamu terlalu keras, terlalu sibuk. Maaf ya, maaf. Saya menyesal. Terima kasih. I love you. Pegang coba yang sakit. Katakan kata-kata itu. Saya menyesal, saya minta maaf, terima kasih, saya sangat mencintai. Dia hanya perlu dipeluk. Apa yang terjadi ketika kita sakit? Aduh, cari obat menghilangkan rasa sakit. Pesan dari tubuh kita yang sedang bicara lewat rasa sakit, nyaris tidak terdengar oleh kita. Sehingga rasa sakit itu benar-benar jadi musibah, bukan sebagai berkah. Betul? Oke. Berhenti bergerak.
karena kekurangan. Tetapi sekarang mulai bergerak karena kelimpahan. Lihat saya semua. Penting ini. Penting. Ketika Bapak Ibu bekerja, mencari nafkah, digerakkan oleh rasa kekurangan. Saya bekerja karena saya ingin rumah, karena sekarang saya tidak punya rumah. Sulit mewujudkan rumah impian itu. Saya bekerja karena ingin uang, karena sekarang faktanya saya tidak punya uang. Ya, walaupun dapat uang, itu sulit sekali mewujudkannya. Kenapa? Karena kita bergerak dari rasa kekurangan. Coba sekarang diganti, saya bergerak karena apa? Karena Allah sang kelimpahan bersama saya. Allah sang kehadiran bersama dengan saya. Saya sekarang sedang dipakai oleh Allah untuk menyalurkan energi kreatifnya. Menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Apa tidak dapat uang? Dapat. Saya dari dulu, sejak dari muda, saya bekerja, tidak ada pikiran di otak saya uang. Saya percaya bahwa saya menjadi dosen karena saya sedang dipakai oleh Allah untuk menyalurkan kesadaran Allah, menyampaikan cinta kasih Allah. Saya hadir di kelas mengajarkan fisika, saya hadir ya sebagai kepanjangan tangan Allah, menyalurkan energi Tuhan, menginspirasi mahasiswa saya supaya mereka lebih mengenal kepada jati dirinya, mengenal pada Tuhannya lewat pelajaran fisika yang diajarkan Tuhan kepada saya. Apa saya tidak dapat uang tiap tanggal 1 sebagai PNS? Dapat. Daripada mikirin tanggal 1 setiap hari. Ya, coba mikirin tanggal 1 dari tanggal 1. Jauh banget. Mikirin tanggal 1 dari tanggal 2 udah deket sehari. Ini mikirin tanggal 1 dari tanggal 15, capek, lelah nungguin tanggal 1. Betul nggak? Saya percaya, mohon maaf saya bukan merendahkan. Hampir semua manusia bergerak karena digerakkan oleh rasa kekurangan, bukan oleh rasa keberlimpahan karena Allah bersama dirinya. Nah inilah sebetulnya perwujudan dari kalimat hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Tapi selama ini cuma kata-kata saja, lip service, pencitraan di mulut. Coba sekarang tidak usah mengucapkan kalimat itu, tetapi hadirkan Allah sang kreatif, energi kecerdasan semesta tanpa batas yang diizinkan oleh saya mengalir berkarya lewat tubuh saya. Izinkan itu. Bapak Ibu, saya kasih tahu. Ketika Bapak Ibu memberi pada orang lain, dan pada saat memberi uang misalkan, di sini ada perasaan kekurangan. Ada perasaan kekurangan. Merasa uang saya berkurang karena diberikan pada orang lain. Perhatikan, Bapak Ibu sedang menarik kekurangan lebih banyak lagi. Tetapi kalau memberi itu karena saya percaya karena rezeki yang Allah titipkan pada saya, ya, ini bagian dari cara Allah sedang menyalurkan energi kreatifnya lewat saya. Saya bagi dari perasaan berkelimpahan. Saksikan saya, beda hasilnya. Makanya banyak ya yang luar biasa ya, belajar doa, belajar cara berdoa, cari tempat multajam, cari tempat-tempat mustajab. Pergi ke Mekah pun cari multajam. Katanya di multajam itu semua doa mustajab. Masih percaya sama yang begitu-begitu. Padahal kata-kata itu tidak ada artinya. Yang dipahami semesta adalah getaran, energi, vibrasi yang dipancarkan dari kesadaran kita sendiri yang terdalam. Berhenti dari sekarang mengejar untuk menjadi sesuatu. Tetapi kita menyadari bahwa kita sudah membawa yang tak ternilai, yaitu sang kehadiran. Bapak Ibu, saat kita datang ke dunia ini, bahkan saat kita masih di rahim ibu, setelah selesai dibentuk tubuh kita sempurna, Allah sendiri yang mengatakan, ketika sudah selesai penciptaan kamu, aku tiupkan ruhku kepadamu. Masih belum yakin bahwa sebetulnya dia bersama kita? Kita terus mengejar untuk menjadi sesuatu dan kita melupakan yang tak ternilai dalam diri kita. Siapa itu? Sang kehadiran, sang keberadaan. Energi semesta tanpa batas yang bersama Bapak Ibu sekarang. Betul apa tidak? Berhenti mengejar validasi eksternal, tetapi menjadi ekspresi cinta.
Coba sekarang diubah Bapak Ibu. Kalau berbuat kebaikan itu jangan karena ingin divalidasi oleh orang lain. Wih hebat, ngajinya luar biasa, suaranya melengking luar biasa. Bukan itu. Coba sekarang kita ubah. Saya melakukan apapun bukan karena mengejar validasi eksternal dari siapapun. Tapi ini adalah ekspresi cinta saya terhadap hidup. Karena ada apa? Karena dalam diri saya ada sang sumber cinta yang sedang mengalir cintanya kepada saya. Coba mulai Bapak Ibu. Berbuat baik pada orang lain bukan karena ingin disebut baik, ingin disebut dermawan. Bukan. Tapi karena saya adalah sumber cinta. Karena Allah sumber cinta bersama dengan saya. Saksikan, akan ada yang berbeda. Berhenti membuktikan nilai diri, tetapi menyadari bahwa sebetulnya kita ini sudah utuh. Bapak Ibu saya mau tanya, Allah bersama Bapak Ibu sekarang? Oke. Allah maha sempurna bukan? Berarti Bapak Ibu sekarang utuh apa tidak? Utuh. Tapi ego mengatakan, nanti. Besok, kalau apa yang saya inginkan tercapai, baru saya bahagia. Gitu. Besok, jika segala hal yang saya inginkan tercapai, baru saya tenang. Begitu? Padahal besok belum tentu terjadi. Hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Makanya saat kita bernafas, dengan segala kemewahannya, utuh enggak kita? Coba, mulai bergerak dari perasaan bahwa saya utuh. Ini hukum tarik menarik akan bekerja. Mulai sekarang berhenti mengejar garis finish. Tetapi memperkaya setiap perjalanan. Karena kita selalu berfokus kepada titik akhir. Coba lihat tuh, orang naik sepeda motor, pikirannya sudah di titik akhir. Dia tidak bisa menikmati kemewahan ketika dia bisa memegang stang sepeda motor. Dia bisa memutarkan stang sepeda motor sehingga gasnya naik. Dia tidak merasakan angin berhembus di badannya. Dia tidak merasakan bahwa melihat itu mewah. Yang ada apa? Saya harus sampai di tujuan. Makanya salib kiri, salib kanan, salib kiri, salib kanan. Terus lihat, orang yang seperti itu tidak pernah menjadi kaya di perjalanan. Kenapa? Dia pikir tujuan hidup adalah garis finish. Makanya dari sejak bangun pagi tadi, wah, saya terus menangis. Saya terus merasakan betapa luar biasa cinta kasih Allah kepada saya. Ketika saya disadarkan bangun pagi, terima kasih ya Allah, gak ada yang saya temui kecuali dia dulu. The topmost priority, gak ada yang temui. Bahkan istri saya pun belum saya temui dulu dia. Saya ucapkan terima kasih atas hari baru yang dipersembahkan dia kepada saya. Baru saya peluk istri saya, terima kasih. Hari ini kamu masih menemani saya untuk melanjutkan perjalanan. Baru saya merawat tubuh saya. Baru saya olahraga. Sesibuk apapun, jam 5 sampai jam 8 pagi, yaitu jam me time saya, jam olahraga saya, jam sarapan pagi saya. Saya tidak mau lagi olahraga lihat HP, saya tidak mau lagi makan lihat HP, saya hadir sepenuhnya. Ketika saya makan buah ceri, saya nikmati setiap rasa yang masuknya. Saya kayakan pengalaman jiwa saya. Ketika makan anggur, saya kayakan perasaan saya hadir sepenuhnya. Ketika makan pepaya, saya kayakan rasa saya. Saya terus bermanunggal dengan rasa itu. Ketika makan labu, saya kayakan rasa saya. Saya berterima kasih pada semua berkah yang sudah diberikan semesta. Yang sebentar lagi akan menjadi tubuh saya. Jangan anggap sepele loh makanan yang di hadapan kita. Kemudian yang kita santap itu kan akan menjadi darah kita, daging kita. Betul? Akan menjadi tubuh kita. Makanya hati-hati dengan yang kita makan. Jangan terlalu banyak menyakiti apa yang kita makan. Apalagi menumpahkan darah. Semua ada hukum sebab akibatnya.
Makanlah yang karmanya paling sedikit. Makanlah makanan yang tidak menyakiti. Coba. Energi tubuh kita mulai bagus. Cakra-cakra di tubuh kita, cakra mahkota, semua cakra, 7 cakra dalam tubuh kita, aliran energinya mengalir dengan deras, tidak ada hambatan. Ketika bisa minum, menelan air saja, kalau hadir bisa keluar air mata. Terima kasih Tuhan. Karena saya pernah melihat orang yang ketika dimasukkan air ke mulutnya, saraf untuk menelan airnya itu tidak aktif, sehingga air keluar lagi, dan 3 hari setelah itu dia meninggal. Dan kemewahan ini nyaris oleh kita tidak diperhatikan. Kenapa? Karena kita tidak hadir. Karena kita menyangka bahwa hidup itu harus mencapai sesuatu, harus mencapai garis finish. Sukses itu harus memiliki apa? Itulah ego. Sehingga kita tidak menikmati setiap perjalanan, tidak mengayakkan diri kita dengan setiap perjalanan. Bapak Ibu sekarang sedang mendengarkan kajian saya mewah? Bisa mendengarkan suara saya mewah? Saya bisa bicara mewah? Subhanallah. Sudah hadir saya di sini saat ini sekarang sepenuhnya. Ya. Saya sering menyaksikan orang makan di restoran mewah. Ya, dia sambil pegang HP, ya, sibuk makan, lihat HP makan. Saya yakin dia tidak menikmati makanan. Hasilnya cuma kenyang aja perutnya. Atau bisa jadi perutnya nggak kenyang-kenyang. Makanya perutnya jadi gede. Terus aja dimasukin makanan gitu ya. Bahkan setiap rasa yang masuk nyaris tidak dinikmati. Padahal Bapak Ibu, ketika napas sudah lepas, apapun yang dijejalkan ke mulut ini, makanan semewah apapun yang dijejalkan ke mulut ini nyaris tidak bisa dinikmati lagi. Ribuan rasa yang bisa dinikmati itu karena kehadiran Sang Ilahi, karena napas masih bersama dengan kita. Kita bisa membedakan asin tidak asin, kita bisa membedakan gurih tidak gurih. Dari mana itu semua? Bukankah karena Sang kehadiran? Coba rasakan. Mau nyetir mobil, duduk dulu yang tenang. Ya, syukuri punya tangan. Ucapan terima kasih pada tangan yang mewah ini. Ketika memegang setir, rasakan kemewahannya. Subhanallah. Terlalu banyak sebetulnya persembahan semesta buat kita, bukan? Nyaris semuanya dilupakan. Kenapa? Kita mengejar sesuatu yang ilusif, yang dibangun oleh ambisi ego, yang diciptakan oleh pikiran palsu kita sendiri. Sudah saatnya kita menghentikan, membendung aliran energi, membendung aliran energi. Perhatikan saya semuanya. Tuhan sekarang Sang Maha Hadir yang tidak pernah meninggalkan kita, sedang menunggu Dia untuk diizinkan energi kreatifnya mengalir dalam diri kita. Tapi kenapa tidak mengalir pada diri kita? Karena ada 2 yang membendung dalam diri kita. 1 ketakutan, yang kedua keraguan. Coba koreksi. Apa yang menyebabkan kita bergerak ke sini? Apakah ada ketakutan? Kita berdagang karena takut gagal. Kita berbisnis karena takut tidak makan. Kita bekerja karena takut kekurangan. Semua digerakkan oleh ketakutan. Kita sedang membendung sang energi kreatif mengalir dalam diri kita. Makanya hasilnya apa? Gitu-gitu aja, tidak ada yang berubah. Sudah ada ketakutan, ditambah yang kedua keraguan. Tidak percaya. Sekarang Bapak Ibu, stop ya ketakutan, stop keraguan. Ganti dengan apa? Kepercayaan. Ganti dengan kehadiran. Tuhan, saya percaya. Di balik semua keinginan ego yang sempit ini, ada keinginanmu yang jauh lebih besar. Ada kebijaksanaanmu yang jauh lebih hebat daripada sekedar keinginan-keinginan saya. Makanya saya tidak akan menolak apapun yang terjadi. Karena di balik semua yang terjadi, saya percaya Engkau sedang bekerja yang terbaik buat aku. Maaf jika aku menilai baik buruk, benar salah, karena kesempitan sudut pandangku. Tapi mulai sekarang aku bebaskan segala dualitas. Aku terima apapun yang terjadi sebagai ritme semesta, aliran energi semesta. Karena di balik semuanya pasti ada rencanamu yang jauh lebih hebat daripada keinginan-keinginan egoku. Coba begitu. Keren.
Saya bukan sedang ceramah agama karena saya bukan ustadz, apalagi kiai. Gak penting bagi saya. Tapi saya sedang berbagi pengalaman, berbagi kesadaran. Kita sudah bosan dengan apa? Dengan teori-teori agama yang kadang-kadang udah dijalankan pun tidak mengubah kesadaran kita. Dengan janji-janji palsu yang terkadang yang menjanjikannya pun masih ragu. Dia percaya karena kita aja yang percaya. Betul? Menjanjikan hidup damai, dia sendiri tidak damai. Sama saja dengan tadi. Ingin semua di luar tersenyum, sementara di dalam belum tersenyum. Aneh. Ya. Tapi karena kita tidak mengerti mekanismenya. Jadi sekarang tugas kita apa? Aliran energi semesta yang sangat dahsyat itu dihentikan oleh dua. Satu ketakutan, yang kedua keraguan. Sekarang ganti ketakutan dengan kepercayaan dan ganti keraguan dengan kehadiran. Kehadiran ilahi dalam diri cukup untuk membuat segala sesuatunya terjadi. Hasbi Allah. Dan kenapa itu tidak terjadi? Karena tidak diizinkan. Kita menolak aliran energi itu. Mulai sekarang berhenti melihat dunia sebagai ancaman. Begitu kita mengaktifkan rasa takut, maka dunia ini menjadi ancaman. Dunia nampak seperti sedang mengancam kita. Sehingga muncullah kata-kata yang seperti bijak, padahal sebetulnya itu kata-kata dari ego yang dibungkus dengan jubah-jubah kebijakan. Hidup itu harus bekerja keras. Betul? Ada tuh saya lihat tulisan-tulisan di jalan. Berjuang tanpa henti. Wih, hidupnya berjuang terus, kapan bahagianya? Masyarakat awam kan menganggap slogan-slogan itu benar. Betul enggak? Iya. Apalagi mau pemilu biasanya banyak kata-kata begitu. Ya. Pilihlah saya. Berjuang tanpa henti. Wah, mau pilih apa, hidupnya berjuang terus. Kalau orang masih berjuang itu belum selesai dengan dirinya sendiri. Sedangkan syarat untuk menjadi pemimpin itu dia harus selesai dengan dirinya sendiri. Harus sudah berhenti berjuang harusnya. Karena sudah selesai. Sekarang pandang Bapak Ibu. Dunia bukan sebagai ancaman bagi saya. Tapi dunia adalah sang murah hati yang siap untuk menyalurkan semua berkahnya pada saya. Gimana caranya? Ubah rasa takut menjadi rasa syukur. Ubah rasa takut menjadi cinta. Itu aja. Begitu kita mengaktifkan rasa takut, dunia menjadi sebagai ancaman. Begitu kita mengaktifkan rasa syukur, mengakui semua kemewahan yang Allah persembahkan kepada kita, apa yang terjadi? Dunia menjadi sang murah hati yang selalu memberikan apa yang kita mau. Sekali lagi saya ingin mengatakan, apa yang saya sampaikan ini adalah pengalaman pribadi saya. Bahwa apa yang saya sampaikan cocok dengan teori-teori yang berkembang di dunia psikologi, dunia meditasi. Ya alhamdulillah. Tetapi saya tidak pernah menyampaikan sesuatu yang apa kata orang. Tapi saya menyampaikan sesuatu yang apa kata saya dan sudah terbukti sebagai sebuah pengalaman. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa orang beriman itu tidak boleh menyampaikan sesuatu yang dia sendiri tidak mengalaminya, tidak membuktikannya. Kaburo maktan, semesta tidak ridho ketika kita membicarakan sesuatu yang hanya teori-teori bodong yang membohongi umat sementara kita belum membuktikannya.